Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Wah, ya ampun. Hari pertama di tahun baru. Nyenyak banget sih tidurnya. Kemarin habis begadang soalnya nunggu tahun baru. Apa-apaan ini? Kok banyak banget uangnya? Ya ampun, ini duit terbanyak yang pernah aku lihat dalam hidupku. Mbak. Non Putri sudah bangun. Selamat pagi, selamat tahun baru ya Non. Mbak nggak usah selamatin saya dulu deh Mbak. Mending Mbak jelasin dulu deh. Ini kenapa bisa ada uang sebanyak ini di kamar saya Mbak? Biasa Non, hadiah awal tahun. Hadiah awal tahun? Iya, setiap awal tahun kan Non Putri selalu dapat hadiah dari Tuan dan Nyonya. Astaga, tapi ini banyak banget Mbak. Ini berapa Mbak? Kalau nggak salah 2026 Non. Bukan tahun ini Mbak, tapi jumlah uang ini berapa Mbak? Iya 2026 miliar Non. 2026 miliar? Itu artinya 2 triliun 26 miliar kan Mbak? Tepat sekali Non. Ya ampun, pagi-pagi dapat 2 triliun. Ini saya harus habisin semuanya Mbak. Iya Non, tapi kata Tuan dan Nyonya nggak perlu cepet-cepet kok Non. Emang harus dihabisin dalam berapa lama Mbak? Kata Nyonya sih maksimal seminggu ya Non. Jadi semangat ya Non, ngabisin semua uangnya ini Non. Terus Mama sekarang di mana Mbak? Lagi di bawah Non. Kalau nggak salah lagi bagi-bagi bonus awal tahun buat para pegawai Non. Aku harus protes sama Mama. Ini kebanyakan banget soalnya. Ya ampun, kasihan banget ya Non Putri. Selamat tahun baru ya. Ingat, uangnya dihabisin hari ini. Terima kasih ya Nyonya. Selamat tahun baru ya. Ingat, kalau kurang minta lagi ya. Terima kasih Nyonya. Anak Mama, sebentar ya Nak. Selamat tahun baru ya. Kenapa Nak? Itu maksudnya apa uang sebanyak itu di kamarnya Putri Mah? Ya itu uang buat kamu lah, hadiah awal tahun. Mbak belum jelasin ke kamu. Udah sih Mah, tapi itu banyak banget loh uangnya Mah. Putri nggak kuat liatnya. Ya kalau gitu taruh aja di rekening Nak, biar kamu nggak ngeliat uangnya. Gak gitu maksudnya, kok banyak banget sih Ma, hadiah awal tahun buat Putri. Ya mau gimana lagi, papa kamu ini lagi kebanyakan duit sekarang. Makanya hadiah awal tahun kamu itu banyak sekali. Ya, tapi itu kebanyakan banget Ma, 2 triliun loh. Putri itu masih SMA Ma, teman-temannya Putri gak ada loh yang dikasih 2 triliun Ma. Udah, pokoknya kamu terima aja ya Nak. Hari ini aja Mama dapat 10 triliun loh Nak. 10 triliun? Iya, ini pegawai-pegawai juga lagi dapat bonus awal tahun. Itu lihat itu, mereka pada happy-happy loh Nak. Buat apa lagi duitnya ini? Jadi kamu gak usah ya Nak, merasa secapek itu. Yang lain aja gak ada yang capek loh dikasih uang sebanyak itu. Udah ya Nak, Mama mau lanjut lagi ngasih bonus awal tahun. Ingat, pakai uangnya dengan baik ya Nak. Dan harus habis maksimal minggu depan, oke? Iya Ma. Papa mana Ma? Papa lagi di kantor sekarang Nak. Lagi bikin program awal tahun. Program apa Ma? Program kabulkan keinginan. Program kabulkan keinginan?
Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Bisa kita lihat ya pemirsa, saat ini di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna itu sudah dipenuhi oleh para warga yang ingin bertemu dengan Bapak Raja Semesta selaku pejabat paling tinggi di Kota Jakawarna ini. Di sini para warga terlihat sangat antusias sekali untuk bertemu dengan Pak Raja Semesta karena Pak Raja Semesta akan membuat program awal tahun yang dinamakan program Kabulkan Keinginan. Yang dimana di program ini Pak Raja Semesta akan mengabulkan permintaan dari para warga dan para warga itu bebas meminta apa saja ke Pak Raja Semesta. Asalkan dengan syarat para warga sudah melakukan satu kebaikan hari ini. Dan lebih mengebarkannya lagi, program ini menggunakan uang pribadi Pak Raja Semesta, bukan menggunakan uang pemerintah. Wah, mana ini ya Pak Raja Semesta? Kayaknya sebentar lagi bakal datang deh ini. Wah, gak sabar sekali mau minta sesuatu sama Pak Raja Semesta. Itu dia Pak Raja Semesta datang. Wah, sudah ramai sekali ya yang berkumpul. Pak Raja! Pak Raja! Pak Raja! Pak Raja, bisa kita mulai program awal tahun ini? Bisa asisten. Baik Pak Raja. Semuanya harap berbaris dengan rapi. Sebentar lagi kita akan mulai program Kabulkan Keinginan dari Pak Raja Semesta. Yang mendapatkan nomor antrian 1, harap langsung maju dan bertemu dengan Pak Raja Semesta. Saya antrian nomor 1. Saya duluan ya. Iya, jangan sampai salah permintaan ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Raja. Kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Hari ini saya sudah mengambil sampah yang dibuang sembarangan dan saya sudah buang ke tempat yang seharusnya Pak Raja. Bagus. Kamu bisa minta satu permintaan. Pelan-pelan saja. Saya tidak buru-buru kok. Iya Pak Raja. Saya boleh minta mobil Fortuner nggak Pak Raja? Saya pengen banget mobil itu Pak Raja. Fortuner ya? Masih ada stoknya? Masih kok Pak Raja. Saya ambilkan ya Pak Raja. Bodyguard, siapkan satu Fortuner sekarang juga. Tunggu ya. Fortunernya sudah datang ya Pak Raja. Terima kasih sudah berbuat kebaikan. Itu hadiahmu ya. Ya ampun, makasih ya Pak Raja. Makasih Pak Raja. Wah. Antrian nomor 2. Giliran saya ini. Selamat pagi Pak Raja. Pagi. Kebaikan apa yang sudah kamu lakukan? Hari ini saya sudah membantu nenek-nenek menyeberang jalan Pak Raja. Bagus. Apa permintaan kamu? Saya boleh minta uang 1 miliar ya Pak? 1 miliar ya? Gak boleh ya? Kartunya ada asisten. Ini ya Pak Raja. Ini kartu buat kamu ya. 1 miliar itu terlalu sedikit. Di dalam kartu itu sudah ada uang 100 miliar. Kamu bisa pakai sepuas kamu. 100 miliar? Ya ampun, banyak sekali Pak Raja. Ini banyak sekali loh Pak Raja. Terima kasih banyak Pak Raja. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Pak Raja. Antrian nomor 1562. Pemirsa, saat ini para warga terlihat masih berbondong-bondong untuk bertemu dengan Pak Raja Semesta. Karena mereka hari ini bisa meminta apa saja asalkan mereka sudah berbuat satu kebaikan. Sungguh sangat mulia sekali ya Pak Raja Semesta ini. Baik pemirsa, sekian reportase hari ini. Terima kasih. Sobel. So baik sekali ya. Suamimu itu. Pasti dia so baik di depan rakyat. Supaya mengambil hati rakyat kan? Aku tahu cara licik suamimu itu. Bianca, ada apa? Kenapa kamu terlihat kesal sekali sekarang? Suryo,
keluarga kasta rendahan itu bermain licik lagi di depan kamera. Hari ini, dia pencitraan di depan rakyat. Aku juga sudah menonton berita itu. Aku benci sekali dengan orang-orang seperti itu. Aku juga benci sekali dengan orang munafik seperti mereka. Pejabat itu harusnya tidak boleh terlalu baik dengan rakyat. Kalau mereka jadi banyak nuntut, kita juga para pejabat yang jadi kesusahan. Iya kan, Bianca? Kamu mengerti kan? Kenapa para pejabat seperti kita tidak boleh terlalu baik dengan para rakyat jelata itu? Tapi si raja bisa-bisanya ya, dia melanggar peraturan tidak tertulis itu. Dasar sok peduli sekali ya orang itu. Ya salah, Suryo. Dia kan pejabat baru. Jadi, dia masih ingin sok baik dan sok peduli di depan rakyat. Memang menyebalkan sekali orang kaya baru itu. Sudahlah, Bianca. Kita tidak perlu terpengaruh dengan orang-orang seperti mereka. Karena kita adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Benar sekali itu, Suryo. Oh iya, karena ini awal tahun, kamu tidak memberikan aku uang, Suryo, sebagai hadiah awal tahun. Kamu mau uang ya? Oke, akan aku berikan kamu uang. Sudah ya, Bianca? Sudah aku transferin uangnya ke kamu. Itu uang 200 juta khusus buat kamu ya, Bianca. Pasti kamu bersyukur sekali kan? Karena kamu menikah dengan pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi nikmatin ya uang itu dengan baik. Bisa-bisanya ya, istri dari pejabat tertinggi di negara ini, sekali lagi, di negara ini, cuma dikasih 200 juta. Tapi tidak apa-apa lah. Dengan uang ini, aku bisa menraktir istri-istri pejabat hari ini. Asisten? Ya, Bu Bianca, undang istri-istri pejabat sekarang. Saya mau mentraktir mereka hari ini. Baik, Bu Bianca. Tapi asisten, kali ini jangan undang Bu Isabel. Aku lagi malas bertemu dengan dia. Baik, Bu Bianca. Isabel, pasti dia bakal sedih banget sebentar lagi. Karena aku nggak mengundang dia ke perkumpulan istri-istri pejabat. Kasian sekali sih Isabel. Pasti dia tidak punya teman hari ini. Akhirnya selesai juga bagi-bagi bonus awal tahun. Tapi kok masih sisa banyak ya uangku. Ini harus dipakai buat apa lagi ya uang ini? Ajak teman-teman jalan-jalan kali ya. Mereka pasti free deh sekarang. Oke, aku harus ajak mereka makan siang. Terus lanjut jalan-jalan ke luar negeri. Oke, aku harus siap-siap dulu sekarang. Wah, enak banget ya ditraktir sama Bu Bianca hari ini. Ya Allah, Bu Bianca baik banget, Bu. Makasih ya Bu Bianca. Bu Bianca kaya banget loh bisa traktir kita, Bu Bianca. Sama-sama. Saya kaya karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Tapi Bu Bianca, kok tumben Bu Isabel yang gak diajak, Bu Bianca? Saya lagi malas aja ngundang dia. Kalau saya undang dia, pasti dia bakal diem aja dan pamer-pamer nggak jelas. Pasti Bu Bianca iri tuh sama Bu Isabel. Iya, apalagi setelah tahu kekayaannya Bu Isabel kan. Masih ada Bu Bianca loh. Apa kalian bilang tadi?
Nggak ada kok Bu Bianca. Saya juga nggak ngundang Bu Isabel. Karena dia baru saja diumumkan kekayaannya. Loh, terus emangnya kenapa kalau dia diumumin kekayaannya? Kok Bu Bianca malah malas ngundang si Isabel? Ya malas saja. Pasti dia bakal merasa paling tinggi setelah diumumkan kekayaannya. Dan dia bakal berlaku seenaknya ke kita. Ya juga ya. Pasti dia bakal kayak gitu tuh setelah diumumin kekayaannya. Apalagi dulu kita sering banget kan ngerendahin dia. Wah, keputusan yang bagus sekali sih Bu Bianca nggak ngundang si Isabel itu. Ya kan? Waktu kita belum tahu kekayaannya aja, dia udah sering banget pamer-pamer nggak jelas. Makanya sekarang saya males buat ngundang dia lagi. Jelek banget ya sifatnya Isabel itu, suka banget deh merasa paling tinggi. Iya, padahal jabatan suaminya masih rendahan kan? Kita harus buat story nggak sih sekarang? Biar Bu Isabel itu ngerasa nggak diajar dan ngerasa nggak punya teman. Boleh tuh. Yuk ibu-ibu, lihat sini ya. Saya hitung sampai 3 ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Sekarang saya bakal share di story ini supaya si Isabel itu ngeliat storynya ini. Pasti Bu Isabel itu nggak punya teman sih. Bener, orang-orang kayak dia itu ya mana bisa punya teman-teman kayak kita ini. Kalaupun punya temen ya, pasti temennya itu ngerendahan gitu. Kita emang nggak cocok banget ya temenan sama si Isabel itu. Udah beda kelas gitu loh rasanya. Sudah ya ibu-ibu, jangan terlalu diejek Bu Isabel ya. Kasihan dia kalau dengar. Tapi emang kayak gitu faktanya Bu Bianca. Orang yang suka pamer, yang suka merasa paling tinggi, mana punya teman Bu Bianca. Orang kayak Bu Isabel itu ya, pasti nggak ada yang sukain Bu Bianca. Mana nggak pernah baik gitu kan sama kita. Beda banget sama Bu Bianca yang baik terus sama kita. Pasti si Isabel itu ya, sekarang lagi sendirian di rumah. Terus nangis ngeliat story kita yang udah ngumpul-ngumpul di awal tahun kayak gini. Udah pasti sih, pasti dia ngerasa nggak punya teman banget sekarang. Bener banget. Itu Bu Isabel. Ini teman-temannya Bu Isabel. Mereka kan orang-orang terkenal. Iya, terkenal banget kan mereka. Emangnya siapa mereka itu? Itu Anastasia Wijaya, Bu Bianca. Dia itu adalah artis yang super duper terkenal banget. Bahkan dia udah main di film luar negeri loh, Bu Bianca. Ya ampun, pokoknya kalau bisa dibilang ya, dia itu adalah artis terkaya di dunia saat ini. Dan yang lagi satu tuh namanya Clara Merona, Bu Bianca. Dia itu adalah pemilik skincare CLE.re, skincare paling laris di dunia ini saat ini. Dan dia baru saja menikah sama pengusaha paling terkenal di Malaysia. Ternyata teman-temannya Bu Isabel oke-oke juga ya. Ibu-ibu. Aduh, jadi malu ya dilihatin sama orang-orang terkenal. Kalian tidak usah terlalu lemah seperti itu. Ibu-ibu lagi pada ngumpul ya. Ya, maaf ya. Saya tidak mengundang kamu hari ini. Kamu tidak seru soalnya. Ternyata benar kata kalian. Bu Bianca gitu banget ya ngomongnya. Nyesel aku pernah ngundang dia di nikahanku. Iya kan Clara? Ibu-ibu, gimana? Enak kan? Traktiran saya hari ini? Enak Bu Bianca. Bu Bianca kalau ngeraktir nggak pernah nggak heboh sih. Makasih ya Bu Bianca. Sama-sama. Maaf ya Isabel.
Saya tidak mentraktir kamu hari ini. Katanya kamu orang kaya kan? Jadi kamu bisa kan makan sendirian di restoran super mewah. Lagi pula Isabel, orang seperti kamu itu cocoknya makan sendirian Isabel. Karena orang yang suka pamer seperti kamu itu miskin perhatian kan Isabel? Kamu jangan merasa tinggi Isabel. Baru temenan sama orang-orang terkenal seperti mereka. Mereka itu sebenarnya nggak tulus temenan sama kamu Isabel. Karena mereka cuman manfaatin kamu. Apa sih Bianca itu? Isabel, kita itu nggak pernah kayak gitu. Ya Isabel, jangan dengerin omongan orang itu. Ya Tasya, Clara, Heda sama ibu-ibu pejabat ini. Mereka tulus temenan sama saya. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel, kamu bisa hidup seperti ini itu karena suami kamu Isabel. Kalau tidak ada suami kamu, kamu tidak mungkin bisa seperti ini. Kalau suami kamu tiba-tiba meninggal, kamu itu bukan siapa-siapa Isabel. Kamu tidak akan bisa jadi seperti ini. Jadi jangan merasa tinggi Isabel. Apa aku suruh sorry aja ya? Untuk membuat suami kamu meninggal. Ternyata benar ya kamu orangnya seperti itu. Ternyata benar. Kamu yang membuat suami saya hampir meninggal. Hah? Maksudnya? Lagi halu ya si Isabel ini. Mau apa sih kamu Isabel? Tidak jelas sekali ya kamu. Kamu. Isabel, ayo kita pergi dari sini. Kamu jangan buat masalah di sini. Hai Isabel. Apaan sih Bu Isabel tiba-tiba nampar kayak gitu? Iya, tiba-tiba banget lagi ngomongin suami yang meninggal. Bu Bianca nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa kok ibu-ibu. Pasti dia cuma iri sama aku. Makanya dia nampar aku tadi. Bu Isabel kok kayak gitu ya sifatnya? Makin males deh sama Bu Isabel. Rugi kayak, tapi sok banget kayak gitu. Isabel, kamu ngapain tadi nampar Bianca, Isabel? Iya, Isabel. Jadi semuanya, waktu ini, aku sempat nyelidikin keluarga Mandala. Dan kalian tahu, waktu ini, yang ngebawa mobil raja waktu kampanye dulu, itu ternyata keluarga Mandala. Dan tadi dia ngomong bisik-bisik sama aku. Kalau dia mau membuat raja jadi meninggal. Ampun, jahat sekali ya ternyata si Bianca itu. Kamu harus hati-hati sama dia, Isabel. Iya. Mulai sekarang, aku bakal jaga jarak sama dia. Karena dia mulai menunjukkan sifat aslinya. 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!